Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Malam. Ya, malam. Silakan buka kamera saudaraku. Ini ya gelap, soalnya ada lampu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gelap-gelap ya. Iya, buka kamera. Silakan. Gelap. Ya, malam kami kan ya, ini mau nanya aja. Kami kan ya, ini mau nanya aja. Namanya waktu ini sama bertanya nih, Nabi Adam itu apa nabi awal ya atau gimana dalam Kristen? Adam itu manusia pertama, ya. Dialah manusia pertama yang diciptakan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan menciptakan Adam yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 29, Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Yesus mengambil debu tanah, membentuk manusia itu, ya, dibentuk nih semua kepala, tangannya dengan sempurna. Setelah itu dia hembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam, maka jadilah dia manusia, makhluk yang hidup. Itulah dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menciptakan Adam menurut gambar dan rupanya. Seperti saudaraku, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Mohon maaf saudaraku kalau nggak buka kamera, satu aja pertanyaanmu. Tunggu saya buka ya. Oh. Udah gelap, sini gelap. Iya. Please open your camera. Kalau nggak aku ganti sama yang lain. Ya nyalain lampunya lah. Sengaja pula kok matiin lampu di situ. Bentar. Biar nggak kelihatan mukamu. Tuh kan? Emang licin ini. Dimatiin lampu. Kan udah dihidupin kelihatan wajahnya. Kan udah tidur tadi, ini permintaan baru terima. Iya, silakan saudaraku. Gini, apakah Nabi Adam itu punya umat juga? Makanya Adam itu nggak disebut nabi karena dia nggak punya umat. Orang manusia pertama. Jadi sebelum Om Yesus turun ke bumi sebagai seorang manusia, ada berapa nabi lagi yang di belakang-belakangnya itu? Tuhan Yesus berfirman Matius 23:34, aku telah mengutus nabi-nabiku. Jadi Tuhan mengutus nabi-nabinya, yaitu Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Samuel, Nabi Yeskiel, Nabi Daniel, Nabi Hosea, Nabi Yunus, Nabi Ayub, dan nabi-nabi yang lain. Nah, setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, mati dan bangkit pada yang ketiga, kembali ke surga, dan dari surga dia mengutus Roh Kudus dalam namanya, mencurahkan Roh Kudus kepada umat yang percaya kepadanya. Habis itu tidak ada lagi nabi. Apakah nabi-nabi sebelum Yesus turun itu nggak ada yang punya umat? Hah? Nggak ada yang punya umat? Nggak ada pengikutnya seperti itu? Nabi Musa kan ada umat Israel. Gitu. Nah, kenapa Nabi Isa, apa Tuhan Yesus, kenapa nggak turun pada waktu Nabi Musa? Karena di situ kan ada manusia juga yang membutuhkan seperti bagaimana turun pada zamannya Tuhan Yesus turun. Kenapa nggak sebelumnya saja turun? Kan di situ ada juga manusia. Aduh. Begini saudaraku, Tuhan Yesus juga sudah sering datang menjumpai nabi-nabinya. Dia juga turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu namanya tadi disebut teofani. Tapi kenapa dia turun sebelum itu enggak melalui baik? Kenapa turun pada zamannya? Kenapa pada abad pertama? Nah, kenapa kenosisnya itu di abad pertama? Karena di abad pertama ada hukum salib. Sebab Mesias itu memang harus mati di salib, bukan mati ditembak, bukan mati di kandang singa, bukan mati oleh banjir banjir apa namanya itu? Di Padang. Bukan ya, di zamannya Nuh itu banjir apa namanya itu? Air bah. Air bah, ya kan, bukan mati karena banjir air bah. Bukan gitu. Jadi Mesias itu harus mati tersalib, saudaraku. Nah, hukum salib itu ada di zaman
Pontius Pilatus, yaitu ketika bangsa Roma menjajah Israel. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri pada saat itu? Hmm. Kenapa dia tidak menampakkan diri sebagaimana dia turun pada zamannya ketika dikandung, dia nampakkan dirinya? Kenapa pada zaman itu sebelumnya dia tidak menampakkan diri? Jadi bolak-balik lagi aku menjelaskan ini. Enggak, ini harus dijelaskan lah biar orang nggak bingung gitu. Bang, tadi ku bilang karena di zaman karena di abad pertama ada hukum salib. Mesias itu matinya harus tersalib, Bang. Dia harus mati dan bangkit itu. Proses kematiannya itu harus tersalib, Bang. Pertanyaan saya kan begini, kenapa pada zaman itu Nabi Nuh, Yesus itu tidak menampakkan diri supaya pada zaman itu manusia juga tahu bahwa ini Tuhan saya ini begini, seperti pada waktu dia turun, waktu dikandung, dilahirkan begitu. Jangan tertawa lah. Apa nggak bisa jawab? Atau memang reka-reka aja ini? Ya Allah Tuhan. Enggak, ya. Ya silakan Bang Amin. Ya, Bang, itu haknya Tuhan. Tuhan mau turun kapan, itu haknya Tuhan. Sama seperti saya menanyakan kepada Abang. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong. Abang nanya. Abang nanya. Diam dulu. Oke. Lanjut. Iya, sama seperti saya akan menanyakan, loh kenapa Nabi Muhammad Anda tidak diturunkan ketika zaman Musa saja, Bang? Kenapa Al-Quran munculnya paling belakangan? Kenapa tidak di zaman Adam saja? Nabi kan ada zaman-zamannya berurut-urut, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Kan yang saya bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak turun pada zaman Nabi sebelumnya itu, menampakkan diri kan, supaya dikenal, oh Tuhan Yesus ini begini modelnya, sebagaimana zamannya. Oke, Abang bisa di dalam konteks Abang berkata begitu, tapi dengan tadi Mikana mengatakan, Abang tidak mau terima, harus ada dinubuatkan. Dari kita para nabi nubuatan dulu ada di dalam Taurat, di dalam Mazmur itu atau bisa disebut Jabur. Abang tahu Jabur? Kayaknya nggak tahu karena Abang nggak pernah baca Jabur gitu. Dalam Islam itu ada nabi itu terus harus dinubuatkan kita para nabi, baru nanti kedatangannya harus digenapi semuanya ini. Iya kan Nabi Tuhan Yesus itu kan menampakkan diri supaya manusia kenal. Dia kan datang dengan Aldi. Kalau bertanya itu harus ada etika. Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Tinggi. Jadi sebutnya Tuhan Yesus bukan Nabi. Tolong hargai. Walaupun kamu nggak percaya, tetap katakan Tuhan Yesus. Percaya. Dalam kitab kami itu percaya. Ada berapa nabi-nabi itu sampai termasuk Isa, Yesus. Saya percaya kok. Loh, kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, apa nama arti Yesus Kristus? Cuma saya bertanya, jangan tanya saya dong. Saya yang bertanya. Kan kita mau bertanya. Saya bertanya, kenapa? Kan bilang Yesus itu turun supaya kayaknya pede banget bilang saya percaya sama Yesus Isa. Ketika ditanya apa arti nama Yesus, bingung. Kan saya mau bertanya. Bukan saya mau ditanya, kan Anda mesti mau ditanya kan? Iya elah, Bang. Terus kenapa kamu dengan pede mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu Nabi Isa? Gini kan saya bertanya tadi belum dijawab. Gini, kenapa Tuhan Yesus itu turun supaya pada saat itu umatnya kenal, hambanya kenal bahwa oh ini Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Kenapa dia tidak nampak, tidak turun pada waktu sebelum zamannya itu seperti Nabi Nuh. Dengar ya, dengar. Jadi mereka kesesat kalau Tuhan Yesus tidak nampakkan diri karena kita kesehatan. Dengar Aldi. Jangan kamu bilang pada saat itu Tuhan Yesus itu sering datang menampakkan dirinya kepada Nabi Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Samuel, Nabi Yunus, Nabi Yeskiel, Nabi Yahya ya, Nabi Yesaya. Sering datang Tuhan Yesus menampakkan dirinya, dia turun. Berapa manusia? Seperti mana pada zamannya dia dilahirkan? Iya. Dia langsung berbicara, bukan dilahirkan, tapi dia langsung datang menjumpai ini. Saya baca ayatnya. Oke, ada datanya. Saya baca dulu ya. Nih. Oke. Kita baca aja langsung. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini.
ya. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuanku segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuanku meneruskan perjalanannya, ya. Nah, setelah Abraham ini membuat roti, ya, mengolah anak lembu, ya, dimasak, ya, dengan sangat enak. Lalu mereka makan bersama-sama, itu, ya. Nah, kemudian Allah berfirman kepada Abraham, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, jadi dia datang untuk menyampaikan itu kepada Abraham. Untuk menyampaikan bahwa Sarah tahun depan akan mengandung. Nah, ketika dia datang menyampaikan itu, dia datang dalam rupa manusia di situ tadi. Ada 3 orang. Itu Tuhan Yesus sama malaikatnya. Bahkan mereka makan bersama. Udah jelas sama Abraham. Makanya itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 8, sebelum Abraham jadi aku sudah ada, dan bapamu Abraham telah melihat aku dan dia bersuka cita. Di mana Abraham melihat Tuhan Yesus? Ini di Kejadian 18. Dia datang dalam rupa manusia, bahkan duduk makan bersama dengan Abraham. Udah jelas? Tapi kenapa samanya lagi Nabi Tuhan Yesus itu kenapa turun malah di kandungan lagi Siti Maria? Kenapa enggak samanya aja sebelumnya? Apa perbedaan turun melalui kandungan lagi? Oke, mohon maaf saudaraku. Tuhan Yesus itu memang berkenosis melalui Bunda Maria itu, di mana Bunda Maria bukan Siti Maryam, ya. Maria tidak pernah disebut Siti. Nah, itu 2 pribadi yang berbeda. Nah, kenapa aku bilang di abad pertama, di zamannya Bunda Maria? Karena kan tadi di abad pertama ada hukum salib. Karena dibuatkan di perjanjian lama, Mesias itu matinya harus tersalib di atas pohon. Bukan digantung, bukan ditembak, bukan dimakan di kandang singa, bukan gitu. Dia harus mati tersalib. Nah, hukum salib itu ada di abad pertama, bro. Nah, itu alasannya, oke? Hukum salib berarti menghapuskan dosa-dosa. Ya, bukan dirajam juga, ya. Dia harus mati tersalib di atas pohon. Karena Adam dan Hawa itu melanggar hukum itu dari pohon pengetahuan. Oke, kayaknya si Aldi ini jaringannya sudah terputus. Terima kasih saudaraku sudah bertanya. Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasih Aldi, ya. Pertanyaan aku tadi belum dijawab. Itu kenapa Nabi Tuhan Yesus itu disalib untuk menghapuskan dosa-dosa umatnya gitu? Ya, karena memang tidak ada yang bisa menghapus dosa kita selain dari darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi umat-umat sebelumnya tidak ada yang hapuskan dong, karena ada disalib pada sama-sama Nabi sebelumnya. Darah Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia sejak zaman Adam sampai manusia zaman akhir. Makanya waktu Tuhan Yesus memberikan darahnya di atas kayu salib, ada yang bangkit, yaitu manusia-manusia yang mati di zaman perjanjian lama. Manusia yang mati sebelumnya itu, mereka sudah diampuni, mereka sudah masuk surga, sudah bangkit. Boleh bertanya? Atau udah nggak bisa? Satu lagi saudaraku, tapi ingat ya, dengarkan jawabannya. Oke. Gini ya, saya bertanya lagi. Apakah Tuhan Yesus itu dikandung sebagaimana manusia biasa? Artinya 9 bulan kurang lebih seperti itu atau gimana? Iya. Nah, karena dia datang menjadi manusia, maka dia dikandung 9 bulan dan dilahirkan sama Bunda Maria. Karena kan dia datang menjadi manusia. Sebab manusia itu dilahirkan, bukan tiba-tiba dia langsung jatuh dari surga gitu loh, bayi gitu, enggak. Jadi harus melalui proses kelahiran, karena dia sendiri juga yang berfirman di di Kejadian 3:15, keturunan perempuan akan mematahkan kutuk kematian, yaitu kepala si ular. Jadi makanya harus dari seorang perempuan dia lahir. Karena itu sudah dinubuatkan. Jadi dia datang menggenapi janjinya itu. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus itu datang melalui Bunda Maria. Dan Maria adalah wanita yang terpilih. Makanya Bunda Maria itu bersuka cita memuji memuliakan Tuhan Yesus. Yaitu di Lukas 1:46-50. Ya, saya rasa sudah cukup dulu. Makasih saudaraku. Terima kasih sudah bertanya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tepuk tangan buat Aldi yang cakep dan manis. Aduh, kabur.
Saudara-saudara sekalian, pada video kali ini yang sudah kita lihat bersama-sama ada pertanyaan-pertanyaan mengenai dalam Kristen apakah Adam itu merupakan nabi pertama. Tapi kemudian Mihana menjawab bahwa Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan Yesus dan juga menyebutkan dalilnya di Alkitab. Terus ada pertanyaan, ada berapa nabi setelah Adam? Dan Mihana pun menyebutkannya satu-satu nama-nama nabi itu dan mengatakan bahwa Tuhan sering datang ke bumi dalam bentuk manusia untuk menyampaikan sendiri firman-Nya yang seperti terjadi pada Abraham. Tuhan Yesus turun ke bumi menampakkan diri ke Abraham dalam wujud manusia untuk menyampaikan kehamilan Sarai istri Abraham. Silahkan para penonton sendiri yang menilai dan memberi tanggapan apakah kira-kira penjelasan dan perkataan dari Mihana ini masuk akal atau tidak dengan cara tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kejadian 1, lihat perikopnya di ayat 26-29. Kejadian 2:7 Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Matius pukul 23.34 Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota.